Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab kita hari ini, yaitu dengan membaca silsilah Syarh Rasail karya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafizallahu ta'ala. Faqauluhu ta'ala alhamdu as-sana'u 'ala al-mahmudi ma mahabbatihi wa jilalihi wa fil hamdi lil istigraqi ay jami'ul mahamidi lillahi milkan wa istihqaqan fa huwa al-mustahiqqu lil hamdil mutlaqi lil hamdil mutlaqi wa amma ghayruhu fayuhmadu ala qadari ma yaf'alu minal jamili wa minal khairi wa amma alhamdu al-mutlaqu al-kamilu fahuwa lillahi azza wa jalla lianna an-ni'ama kullaha minhu wa hatta al-makhluqu idha asda ilayka shay'an minal ihsani fa innahu minallahi azza wa jalla huwa alladhi sakhkhara laka hadzal makhluqa wa huwa alladhi makkanahu min an yuhsina ilayka falhamdu yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufi khabaril mubtada'i ay alhamdu ka'inun aw mustaqirrun lillahi azza wa jalla wallahu ma'nahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina wa hadha al-ismu la yusamma bihi ghayruhu subhanahu la ahada tusamma billah hatta fir'aunu ma qala ana Allahu lakinnahu qala ana rabbukum fahadha ismu khassun billahi la ahada yatasamma bihi abadan wala ahada yajra'u an yaqula ana Allahu rabbu na'tun lismil jalalati wa huwa majrurun wa huwa mudhafun al-alamina mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi bil ya'i li'annahu mulhaqun bi jam'il mudhakkaris salimi fawadihun annal hamda kullahu was-sanaa kullahu lillahi rabbil alamin wa alamul malaikati wa alamul jamadati wat tuyuri wa alamus sabai wa alamu al hayawanati wa alamul hasyarati wadh-dhurri awalimu fil barri wal bahri la ya'lamuha illa Allah wa la yuhsiha illa Allah kulluha Allahu rabbuha rabbul alamin wa hadha la yutlaqu ila Allah subhanahu azza wa jalla la yumkinu li ahadin an yuqalu lahu rabbul alamin fa idza qila ar-rabb فإذا قيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا ولا ينصرف إلا إليه أما المخلوق فيقال رب الدار رب البهيمة أي مالكها وصاحبها. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala. Tidak perlu kapan ditanya dia. Pintar semua mentu. Dah? Hah? Yang susah-susah bidi? Iya. Kalau yang mudah-mudah jamih lagi. Gitu? Faqauluhu alhamdu as-sana'u, ini kan mudah tuh setelah titik dua. Jadi yang mudah-mudah jangan ditanya. Pokoknya yang tinggal yang sulit saja. As-sana'u 'alal mahmudi ma'a mahabbatihi wa ijlalihi. Wa fil hamdi lil istigraqi ay jami'ul mahamidi lillahi milkan wastihqaqan. Milkan. Kalau itu Fadli? Karena sulit salihah ini. Hal.
Ya, hala kaunihi milkan. Mantap. Tahu wah. Alhamdulillah. Wastihqaqan. Fahuwal mustahiqqu lil hamdil mutlaqi wa amma ghairuhu fayuhmadu ala qadri ma yaf'alu minal jamili wa minal khairi wa ammal hamdu. Iya, ini mudah semua ya. Dah, langsung saya terjemah. Nanti berarti lain kali kalau dibaca baru langsung ditanya deh. Itu, maksudnya jadi saya tidak perlu lagi baca sekarang. Jadi pas baca langsung ditanya. Tahu antum tahu? Iya enggak? Tahu? Gimana? Bisa. Kan lancar semua mi. Tahu lama-lama kita libur mi nih. Iya. Kan lancar mi tahu? Iya. Alhamdulillah. Jadi mulai nanti besok itu, jadi saat dibaca yang langsung ditanya saja. Pada saat membaca, jadi saya tidak perlu lagi baca. Ya kan? Baik. Jadi langsung terjemah. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, firman Allah taala, alhamd itu adalah pujian terhadap yang dipuji bersamaan dengan kecintaan dan kemuliaan. Iya. Dan ini makna alhamd. Jadi ketika kita bilang alhamdu, berarti kita memuji yang dipuji yaitu Allah. Itu di dalamnya ada mahabbah, ada kecintaan dan pengagungan. Jadi kita ucapkan itu karena adanya cinta kepada Allah dan ada pengagungan kepada Allah. Itu makna alhamd. Terus dan pada alhamd itu untuk istighraq, yakni istighraq maknanya adalah seluruh pujian adalah milik Allah secara kepemilikan dan keberhakan. Jadi pada alhamdu itu maksudnya itu kan hamdu mufrad. Seharusnya kan diterjemahkan satu pujian, sebuah pujian, kan begitu? Tapi kenapa biasa diterjemahkan segala pujian? Itu karena alnya. Jadi alnya itu fungsinya listighraq. Ya, untuk memasukkan ya semuanya. Makanya diterjemahkan al seperti al-insan. Kan insan manusia, tapi al-insan itu listighraq, al-afrad al-jinsiyah, menenggelamkan seluruh jenisnya. Berarti apa? Masuk semuanya. Makanya terjemahannya apa? Segala pujian. Yaitu seluruh pujian itu hanya milik Allah secara kepemilikan atau secara haknya. Iya. Terus maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak terhadap pujian yang mutlak. Adapun selain Allah, maka dia dipuji berdasarkan kadar apa yang dia lakukan dari kebaikan dari kebaikan, iya kan? Jadi kalau selain Allah tergantung perbuatannya. Dia lakukan perbuatan baik itu kita katakan ya, alhamdulillah dia dipuji dengan hal tersebut. Ya kan, atas perbuatannya, kadar perbuatannya. Adapun pujian mutlak itu hanya milik Allah. Adapun pujian mutlak yang sempurna, maka dia hanya milik Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Karena sungguhnya nikmat-nikmat itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai makhluk apabila dia memberikan sesuatu kepadamu berupa kebaikan, maka sungguhnya hal tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya yang dipuji itu Allah. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, itu karena Allah yang mengarahkan supaya dia berbuat baik kepada kita. Bukan kita yang mengarahkannya, tapi siapa? Allah. Makanya yang pertama sekali kita puji ketika dia berbuat baik kepada kita, orang, yang pertama kali kita bilang apa? Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, karena yang mengarahkan kebaikan itu kepada kita adalah Allah. Allah lah yang menundukkan untukmu makhluk ini, dan dialah yang memberikan kepadamu dari kebaikan, memberikan kepadamu agar orang itu berbuat baik kepadamu. Betul. Man ya. Man itu fa'ilnya dari makkana. Maka pujian seluruhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan firman Allah lillah itu adalah jar majrur, berikat dengan khabar terikat dengan khabarnya mubtada yang dihapus, yakni alhamdu kainun atau mustaqirrun lillah. Kan seperti biasa, kan alhamdu kan mubtada. Lillah itu bukan khabar, tapi itu adalah jar majrur yang menunjukkan ada khabar yang dihilangkan secara wajib. Takdirnya kainun, mustaqirrun. Iya. Terus wallah, dan Allah maknanya adalah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah. Memiliki hak untuk disembah dan diibadahi oleh makhluknya seluruhnya. Dan ini adalah nama yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala bernamakan dengannya, yang diberi nama dengannya. Yusamma fil majhul. Tidak ada seorang pun yang dinamakan kalau ini tasamma, yang bernama. Tidak ada seorang pun yang bernama dengan nama Allah. Bahkan Fir'aun, dia tidak berkata saya adalah Allah, akan tetapi Fir'aun berkata saya adalah Rabb kalian. Maka ini adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan bernama dengannya selama-lamanya. Ini yang tadi, tasamma tadi. Makanya dibilang fiilnya di sini apa? Yatasamma. Kan tadi itu jadi tasamma, itu adalah fiil madinya. Beda kalau yusammi, kan itu dari kata samma. Kalau ini dari kata tasamma. Terus, dan tidak ada seorang pun yang akan berani berkata saya adalah Allah. Rabb, dia adalah na'at untuk ismul jalalah Allah. Na'at untuk lillah, lillahi rabbi. Anda paham kan? Rabbi. Jadi apa yang kedudukannya Rabbi? Na'at untuk lafaz apa? Allah, lafzul jalalah. Terus, dan dia dijer, dan dia juga adalah mudhaf. Al-alamin, dia adalah mudhafun ilaih majrur, dan tanda jarnya adalah ya. Karena dia diikutkan ke jamak mudzakkar salim. Iya, masya Allah. Nah, ini i'rabnya, maksudnya al-alamina itu sebagai mudhafun ilai. Alamat jarnya adalah apa? Ya, karena dia mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Jadi bukan jamak mudzakkar salim, tapi apa? Mulhaq. Antum bisa pahami kan? Maka jelas sekali bahwasanya sesungguhnya seluruh pujian itu dan pujian sanjungan kayak asana itu pujian yang berulang. Pujian yang berulang itu asana. Pujian juga maknanya sama dengan majd. Pujian juga tapi berulang. Seluruhnya hanya milik Allah, Rabb al-alamin. Dan alam malaikat dan alam benda mati dan burung-burung dan alam siba, hewan buas, dan alam hewan buas, dan alam hewan-hewan, dan alam hasyarat, serangga, dan alam serangga, dan dur apa? Bukan hewan juga, tapi yang dur, hewan yang paling kecil, yang bukan yang merayap, semut dan semisalnya, itu dibilang sebesar darah. Itu kan diartikan apa? Dia adalah sebesar hewan yang paling kecil. Alam-alam yang ada di daratan dan di lautan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah, tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali hanya Allah. Seluruhnya Allah adalah Rabb mereka. Masya Allah. Rabbul Alamin ini tidak ditlakkan kepada, mungkin illa di situ ya Ustaz? Iya, salah cetak. Illa 'alallah. Maksudnya seharusnya itu alifnya lurus, bukan bengkok. Antum paham ya? Jadi itu kan tercetak di situ apa? Hadza la yutlaku ila 'alallah. Ila. Ciri-cirinya ndak mungkin huruf jar masuk pada huruf jar.
Anda paham kan? Tidak mungkin huruf jar masuk pada huruf jar kan, ini kan langsung ila alallah kan masuk pada huruf jar. Tidak mungkin, berarti ini bukan huruf jar tapi illa. Alifnya seharusnya lurus. Siapa punya cetakan yang benar? Antum? Tahu? Fadli? Hah? Illa. Tahu cetakan apa itu? Tahu. Jadi Mesir di bisa tonji. Alhamdulillah, berbahagialah Mesir hari ini. Iya. Iya, illa. Alhamdulillah. Barusan itu Mesir menang. Alhamdulillah. Iya, terus Rabbul Alamin ini tidak diitlakkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin untuk makhluk dikatakan kepadanya Rabbul Alamin. Apabila dikatakan Ar-Rabb, maka ini tidak diitlakkan kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pas. Illa alallah. Bukan itu yang antum lihat tadi, Fadli? Yang di atas antum lihat? Oh iya, dua-duanya nih. Masya Allah, ketawa begitu, bahagia sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Ini harinya dia ini. Alhamdulillah. Terus diitlakkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Adapun makhluk maka diikat, dikoit, dibatasi. Adapun makhluk maka dibatasi dan dikatakan Rabb dar. Tidak dibilang Rabbul Alamin. Alamin kan semuanya. Kalau dia Rabbud dar, pemilik rumah, pemilik hewan ternak, yakni pemiliknya dan sahibnya. Sama, malik dan sahibnya. Istilahnya berarti ya. Tahu? Kalau begini cepat selesai kita. Ya tahu? Lanjut lagi. Summa qala Syekh hafizallahu taala, summa bayyana Syekh rahimahullahu wajha istidlali bihadhihi al-ayati. Nah, wajha indak wahyu. Mudah, lanjut. Faqauluhu wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami. Al-alami Nu'man. Mana mudhafnya? Dzalika. Wa ana wahidun min dzalikal alami. Sampainya Nu'man, kita apa? Naat. Enggak. Mudhaf? Enggak. Belakangnya antum? Enggak. Pak Sunar? Badal. Dalika isim isyarah. Dalika adalah isim isyarah. Iya kan? Mungkin selama ini selalu hada. Hadi. Iya, isim isyarah. Dalika juga itu adalah isim isyarah. Jangan dilupakan, kasihan. Jadi memang baru muncul lagi nih pakai dalika. Selama ini kan selalu bilang hadihi, hada, selalu begitu. Yang penting kan isim isyarah, setelahnya al, badal. Terus fayakunullahu rabbi li'anna allaha rabbul alamina wa ana wahidun minal alamina fala ahada yastati'u an yaqula ana li rabbun ghairu rabbil alamina lal kafiru walal muslimu hadza la yumkinu abadan wala yaquluhu aqilun hadza dalilun ala rububiyyatillahi azza wa jalla wa ma dama annahu rabbul alamina fahuwal mustahiqqu lil ibadati wa hadza yubtilu ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala walidzalika qala ba'daha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terjemahkan. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan sisi pendalilan ayat ini.
ucapan beliau, dan segala sesuatu apa yang selain Allah adalah alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Maka Allah menjadi Rabbku, karena Allah dia adalah Rabb alam semesta, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Iya, paham kan? Jadi kan Allah adalah Rabb alam semesta, kita ini salah satunya dari alam itu, berarti kita miliknya Rabb, iya kan, alam semesta, maka kita menyembahnya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk berkata saya memiliki Rabb selain dari Rabb al-alamin, yaitu Allah. Tidak dari kalangan orang kafir, tidak pula dari kalangan orang muslim. Semuanya tidak ada yang mengatakan saya dicipta oleh selain Allah, selain Rabb al-alamin. Ini tidak akan mungkin selama-lamanya. Tidak pula dan tidak ada orang yang berakal yang berucap demikian. Dan ini adalah dalil terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal. Dan selama bahwa dia adalah Rabb al-alamin, maka dia berhak untuk diibadahi. Dan ini membatalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman setelahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Lanjut lagi satu paragraf. Wa hadza yufidul hasru lianna taqdimal ma'muli iyyaka wa ta'khira al-'amili na'budu yadullu 'ala al-hasri. Fa iyyaka na'budu yakhtalifu an na'budika. Enggak. Itu kalimat mahkiyah. Yakhtalifu an dalam kurung sebenarnya. Dah, kan dia tidak dijer karena na'buduka fi'il. Yakhtalifu an na'buduka lianna na'budu hadza isbatun faqat. Sama juga ini dah, na'budu, semuanya keterangan. Hadza isbatun faqat, lakin iyyaka na'budu yatadammanu an-nafyu wal isbatu. An-nafya wal isbata. Ai la na'budu ghairaka. An-nafya. Kenapa itu hatir? Maf'ulun bi. Wal isbata. Kalau itu kenapa tidak di kasro? Bukan dia jama' muannats salim. Pak Didin? Iya, kenapa di fathah wal isbata? Kenapa tidak di kasro, Pak? Bukankah dia bukan jamu muannats salim itu? Ya? Kalau jamu muannats salim, Pak, dibaca kasro karena dia mansub dengan kasro. Gimana, Pak? Berarti dibaca depannya lagi bukan dia masdar. Tanya asli. Jamu muannats salim kan harus alif dan ta tambahan. Ini masdar, Pak, daripada kata asbata yusbitu isbatan. Anda paham kan? Iya, alhamdulillah. Terus wal ibadatu la tasihhu illa ma'an nafi wal isbati wa huwa ma'na la ilaha illallah fiha nafyun wa isbatun, nafyul uluhiyyati amma siwallahi wa isbatuha lillahi azza wa jalla. Baik, sampai situ. Terjemahkan. Dan ini memberikan faedah pembatasan karena mengedepankan ma'mul yang diamili, yaitu iyyaka, dan jadi dikedepankan ma'mulnya. Tahu kan ma'mul? Maksudnya maf'ulun bi dari fi'il itu namanya ma'mul. Dikedepankan ke maf'ulun binya. Begitu bahasa cepatnya. Cuman ma'mul ini umum karena namanya yang diambil itu tidak harus maf'ulun bi. Iya kan? Banyak yang amil itu namanya ma'mul itu banyak. Tapi di sini adalah maf'ulun binya dikedepankan. Terus
dan mengakhirkan amil yaitu na'budu itu menunjukkan atas pembatasan. Maka iyyaka na'budu itu berbeda dari na'buduka. Kan seharusnya bisa begitu. Iya kan? Jadi beda itu kata iyyaka na'budu dengan na'buduka. Padahal sama sih. Maksudnya kalau dari sisi maksud arti kan sama. Iyyaka na'budu sama na'buduka. Kan sama gitu. Ya kan? Karena ka maf'ulun bi, iya juga maf'ulun bi. Kan begitu. Itu tapi dikedepankan itu ada yang diinginkan. Itu untuk menunjukkan makna apa? Pembatasan. Jadi terus karena sungguhnya na'budu ini adalah penetapan saja. Ini kan penetapan saja. Kita beribadah. Iya kan? Penetapan saja kan? Akan tetapi iyyaka na'budu dia mengandung penafian dan penetapan, yakni kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Kan dia bilang tuh, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Berarti tidak kepada selainmu. Kan dibilang hanya. Kan dibilang apa? Hanya. Itu Masya Allah. Terus dan ibadah itu tidaklah sah kecuali bersamaan dengan adanya penafian dan penetapan. Nah, harus ada penafian dan penetapan. Tidak cukup orang bilang Allah, 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 hu. Itu penetapan namanya. Itu harus ada apa? Penetapan dan penafian. Jadi harus la ilaha illallah. Tidak boleh Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tinggi lagi, hu. Kalau tinggi lagi, tidak ada lagi. Paham kan? Anu paham ini? Jadi tidak cukup hanya apa? Penetapan. Harus ada apa namanya? Penafian dan penetapan. Dan itulah makna la ilaha illallah. Padanya terkandung penafian dan penetapan. Masya Allah. Penafian uluhiyah peribadatan dari selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sampai situ dulu, alhamdulillah. Berarti lebih cepat nanti ini ya. Dah. Saya jadi santai lagi, alhamdulillah. Siapa besok? Jadi jarang ditanya toh. Kalau antum ragu, antum boleh tanya ana setelahnya. Maksudnya kenapa dibaca tadi itu? Begitu. Tah? Jadi jam ditanya, Dik. Tanyalah kalau seperti tadi itu yang baru lagi muncul untuk kerjain orang kan. Iya, tidak ini, Mbak. Alhamdulillah. Mudah tadi itu tapi dia tidak ingat. Alhamdulillah. Mudhaf dia biasa. Mudhaf boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nanti besok ditentukan siapa lagi. Alhamdulillah. Ini tadi anak budu kasar, bagaimana bentuk kalimatnya? Gimana? Anak budu kasar, dia masuk. Dia tidak masuk pada na'buduka. Dia masuk kepada kedudukannya. Mahalnya. Iya, hikayat. Tidak? Tidak? Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.